pertama-tama direkrut yaitu pertama-tama saya menanyakan sponsor saya yang bernama Dennis, apakah ada kerja ke Turki sebagai waitress. Nah, kata dia bilang ada. Nah, kalau ada saya mau. Nah, dia terus pas itu membawa saya ke sponsor dalam yang bernama Imam. Nah, setelah ke Imam, saya juga menanyakan hal yang sama. Apakah ada bekerja di Turki sebagai waitress? Dia bilang ada. Besok saya bawa ke si ibu, yaitu Yolanda. Nah, esoknya saya dibawa ke Yolanda. Di rumah Yolanda, saya juga menanyakan kepada Yolanda apakah ada kerja sebagai waitress di Turki. Nah, dia bilang saya telepon dulu ke agensi yang ada di Turki. Akhirnya dia telepon. Nah, setelah cukup kurang berapa menit, dia itu telepon, terus dia bilang katanya ada. Nah, terus saya menanyakan apakah ini legal atau ilegal. Dia bilang ini TKI Mandiri. Seingat saya, TKI Mandiri itu diperbolehkan oleh pemerintah jikalau tidak ada masalah. Nah, akhirnya kalau TKI Mandiri diperbolehkan, saya ingatnya seperti itu. Nah, setelah itu saya pulang. Besoknya saya medikal. Nah, medikal ada saya pulang lagi. Setelah terus saya di WA katanya besok suruh ke tempat Yolanda, ada mau penerbangan. Nah, ya udah saya bawa koper, terus diantar oleh kakak ipar dan dan teman-teman ke sana ya kan. Nah, setelah kurang lebih satu minggu saya gak ada penerbangan. Gak ada penerbangan sama sekali ya, gak ada penerbangan, tapi terdengar katanya dijadikan art. Nah, saya sempat gak terima dong kalau itu sebagai art, kan ngamarnya sebagai waitress. Akhirnya saya telepon sponsor saya yang namanya Dennis, saya gak mau lah kalau dijadiin art, saya mau balik aja. Nah, akhirnya saya balik loh. Setelah kurang lebih 2 hari di rumah kalau nggak salah. Nah, saya ditelepon lagi, katanya Dek, ini kata si Imam, Dek, ini ada penerbangan 6 orang katanya gitu. Lah nanti saya dijadiin art lagi. Enggak kok katanya gitu. Ini beneran waitress katanya di Turki. Ntar saya tanya dulu sama sponsor saya namanya Dennis. Nah, Dennis pun katanya mengiyakan kalau untuk cerita di Libya, di negaranya Libya, yaitu saya kan di Libya itu nggak ada internet, nggak dikasih apa-apa lah pokoknya, nggak bisa ngubungin apa-apa. Nah, saya berpikiran kan ada yang mau nyuruh kerja untuk membersihkan kayak kitchen set ya, kan toko kitchen set. Nah, itu saya berpikiran gini, gimana saya nggak terima saja itu kerjaan selama 2 hari, tetapi nggak apa-apa lah, nggak digaji, yang penting kan internet, biar bisa saya menghubungi semua yang ada di Indonesia. Gimana caranya saya bisa pulang dari Libya ini. Nah, akhirnya saya terima itu kerjaan. Setelah saya terima kerjaan, ya bener juga, saya biasalah tanpa melas. Nah, melas-melas gitu untuk mendapatkan internet. Kalau alasan ibu saya belum saya kasih kabar. Nah, setelah saya mendapatkan internet, yang saya hubungi adalah KBRI. Tapi KBRI cuma bilang, katanya Mbak kerja aja di sana, mungkin rezeki Mbak lah. Kalau saya mau kerja di sana, ngapain saya telepon KBRI? Itu saja, saya udah males lah. Akhirnya saya hubungi keluarga saya, kakak ipar saya ya kan, kalau saya suruh melapor ke Serikat Buruh Migran. Nah, akhirnya lapor ke Serikat Buruh Migran biar diurusin, akhirnya diurusin dengan Serikat Buruh Migran. Nah, di Libya 2 hari kan saya kan di kitchen set itu bersihin itu. Setelah pulang ke kantor, nah saya malah dititipkan kepada yang namanya temennya ya, yang namanya Khalid. Nah, yang namanya Khalid itu saya juga suruh bersihin rumahnya dia. Nah, saya kan nggak betah di situ karena kan orangnya suka pegang-pegang, jadi saya nggak suka gitu kan ya. Akhirnya saya minta ke kantor aja, saya mau ke kantor agensi aja katanya gitu. Ngapain saya di sini, saya nggak mau katanya gitu kan.
Nah, akhirnya bukannya saya mendapatkan pulang, malah saya mendapat pukulan. Oh, pukulannya pokoknya kayak bertubi-tubi seperti itu, bertubi-tubi lah pukulannya, sampai saya berdarah di bagian bibir saya berdarah. Nah, kan saya kan, akhirnya saya bikin ke kantor, bukannya saya dikirim ke kantor untuk dipulangkan, tapi malah diambil baju-baju saya untuk dikirim ke tempat temennya lagi, yang bernama itu istrinya namanya Dimah, saya lupa yang nama suaminya. Nah, setelah di situ saya kurang lebih 1 bulan lebih saya kerja di situ, dan akhirnya saya bisa pulang berkat bantuan SBM. Itu setelah saya pulang dari Libya, saya itu esoknya langsung ke Bareskrim bersama Serikat Buruh Migran untuk melaporkan agensi yang mengirim saya ke Libya. Nah, akhirnya tuh si Yolanda itu digerebek bersama Bareskrim dan dapat panggilan untuk ke pengadilan. Nah, akhirnya saya sidang itu nggak semudah yang dipikirkan ya, itu sangat lama, banyak sekali ibaratnya banyak sekali diundur-undurnya. Alasannya karena hakimnya nggak lengkap lah, atau hakimnya sakit, atau lagi ada pernikahan lah, seperti itu. Nah, setelah sekian lama mengikuti persidangan, divonis hukuman selama 5 tahun penjara dan mendapat denda sebesar 120 juta denda negara, dan membayar restitusi sebesar 50 juta kepada 2 orang. Jadi 1 orang 25 juta diminta. Seharusnya setelah 3 minggu seharusnya keluar tentang restitusi pelaku bisa membayar atau tidak setelah 3 minggu. Tetapi tidak ada pemberitahuan kalau si pelaku tidak sanggup membayar. Nah, dan Serikat Buruh Migran dan Solidaritas Perempuan saya untuk mengirimi surat lah, email ke pengadilan. Ngirimi surat, email ke pengadilan itu tidak ada respon sama sekali. Kita bolak-balik ya kan, ke pengadilan, besoknya lagi ke pengadilan lagi, seminggu kemudian ke pengadilan lagi, tapi tidak ada jawaban. Itu saya kesana dengan Serikat Buruh Migran dan Solidaritas Perempuan. Nah, setelah itu karena tidak ada tanggapan atau jawaban, akhirnya kita itu membuat petisi